Okay, good morning, everybody. How are you today? Is everything all right with you? Sri Yulianti, ada Sri Yulianti? Hello, good morning, Miss. Morning, how are you today? I'm fine, and you? I'm great, thank you. Okay, Welcome. next, I Gusti Putu Eri. Siapa ini? Gusti Putu Eri. Hi, good morning. Good morning. Ada orangnya, Gusti Putu Eri? Silakan. Turn Halo, on your Miss. video, please. Ayo silakan dinyalakan dulu videonya biar bisa Ibu lihat tampilan wajah kalian. I would like to see all of you. Ada Gustinya tadi mana? Waduh, menghilang ini orangnya ya. Oke. Kita akan mulai proses pembelajarannya. Nah, sebelum kita mulai, masih ingat apa yang kalian pelajari minggu lalu? What did you learn last week? What is about? Masih ingat nggak apa yang kita pelajari atau apa yang sudah dipelajari minggu sebelumnya? Oke, Dewayu Purnama raise hand, silakan. Good morning, Miss. Morning. How are you? I'm good, and you? I'm great, thank you. Okay. Pelajaran 1 week ago itu adalah conditional sentence. Conditional sentence. Oke, jadi last week that you learn already about conditional sentence. Nah, untuk pelajaran sekarang kita akan mempelajari sesuatu hal yang baru. What do you think? Apa yang akan kira-kira kita pelajari sekarang? Okay. Okay. We are going to learn about report text. Pernah dengar tentang report text? Pernah dengar atau pernah tahu tentang report text? Apa sih itu report text? Oke, kita hari ini akan belajar tentang fungsi sosial dan struktur teks daripada report text. Nah, sebelum saya menjelaskan atau memberikan informasi tentang fungsi sosialnya, oke, perhatikan yang ada di layar kalian. Perhatikan, there is a text. What is the title of the text? What is the title of the text? Apa judul daripada teksnya? The title of the text is bird. Oke, sekarang siapa yang mau jadi volunteer baca paragraf pertama? You are going to practice your pronunciation. Paragraf pertama silakan. Dwi Gunarta. Oke, silakan Dwi. Unmute, kemudian baca teksnya. Untuk yang paragraf pertama saja ya. Gak ada yang mau nih paragraf pertama, siapa yang mau baca? Oke, saya contohkan saja deh kalau paragraf pertama. Birds are interesting flying animals. They are vertebrates and warm-blooded animals. They belong to apes class and they can be found all over the world. Sudah?
Itu paragraf pertama. Kemudian the next paragraph atau the second paragraph. Siapa yang mau baca? Sedikit kok itu yang second paragrafnya. Kalau mau silakan angkat tangan. Raise your hand. Saya mau nyoba Anagung Ria Chandra Dewi. Ada orangnya? Gung Ria. Silakan Gung Ria. Good morning, Miss. Morning, how are you? I'm good. And you? Yes. Oke, silakan suaranya yang jelas untuk membaca paragraf kedua ya. Nggak ada PowerPoint. Tidak muncul? Tidak, Miss. Yang lainnya gimana? Bisa lihat nggak PowerPoint-nya? Oh. Enggak. Wait. Sudah? Buka enggak? Gimana caranya lihat? Sudah, Miss. Sudah bisa muncul? Sudah bisa dilihat nggak tampilan Miss. PowerPoint-nya Ibu tampilkan? Sudah. Oke, kalau sudah silakan yang paragraf kedua. Yang di bawahnya itu, Miss. Iya, birds breed. Birds breathe with their pocket. Beside us, respiration organ, air pocket also can enrich or reduce their weight when flying or swimming. Oke. There are many kinds of bird. Each bird has special characteristics. They have different morphology according to their food and their habitat. Some of them eat seed, pollen, fish, or meat. There are some species that live in land and the other live in water. Land bird live on the their baby. Beside that, the look for food for the baby. Sudah, Miss. Oke, thank you Gung Ria ya. Tadi sempat keputus-putus suaranya, mungkin karena sinyalnya kurang bagus ya. Ada yang lainnya yang mau mencoba lagi? Uji pronunciation kalian? Kalian nggak akan pernah mencoba untuk Oke, Dewa Ayu Purnama, raise hand, silakan Dewa Ayu Purnama. Bird. Bird are interesting flying animal. They are vegetable and warm-blooded animal. They belong to Aphasidae class and they can be found all over the world. Bird breathe with their air pocket beside as respiration organ. Air pocket also can enrag or reduce their weight when flying or swimming. There are many kinds of birds. Earth bird has special characteristics. They are different morphology according their food and their habitat. Some of them eat seed, pollen, fish, or meat. There are some species that live in land and other live in water. Land birds live on their nests.
Female birds have special texts. They lay eggs and feed their baby. Besides that, they look for food for their baby. Okay, that's really good pronunciation, but I have to tell you there are a few mistake that you made. Ada beberapa cara pengucapan yang kurang tepat, tetapi the way you practice it, it's really great. Oke, sekarang perhatikan, dengarkan semuanya ya. Nah, we start from the title. This text is the title of the text is birds. Birds are interesting flying animals. They are vertebrates and warm-blooded animals. They belong to apes class and they can be found all over the world. Birds breathe with their air pocket. Beside as respiration organ, air pocket also can enlarge or reduce their weight when flying or swimming. There are many kinds of birds. Earth birds has special characteristics. They have different morphology according to their food and their habitat. Some of them eat seeds, pollen, fish, or meat. There are some species that live in land and the others live in water. Land birds live, not live ya, live on their nest. Jadi bedakan antara live dan live. Okay. Female birds have specific tasks. They lay eggs and feed their baby. Besides that, they look for foods for their baby. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh teks yang akan kita pelajari tentang report text. Oke, next. Wait, saya akan menampilkan sebuah video. Look at the video. Bisa dilihat videonya?
Oke, videonya Ibu tayangkan sedikit saja ya. Nah, oke, the next question. What information do you get from the previous video? Kira-kira dari setelah video yang Ibu tampilkan, what information do you get? Apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Kira-kira informasi apa sih? Apa yang dijelaskan di video atau apa yang sudah bayangan kalian tentang video tadi? Ada yang mau jawab mungkin? Dewayu Purnama lagi, oke, silakan borongan Dewayu. In my opinion, information if I get from this video is I know definition of a report text and example of report text. One example of report text. Okay, great answer Dewayu. Okay, so the question is about what information do you get from the previous video, and she said that from the video she knows the definition of report text, and also there is an example of report text. Jadi dari video yang ditampilkan, apa yang bisa didapat itu adalah yang pertama, kalian mengetahui apa itu dari report text, kemudian berikutnya adalah contoh yang diberikan untuk report text. Nah, yang sudah Ibu tayangkan tadi, yang sudah Ibu tampilkan, yang pertama contohnya adalah birds, kemudian informasi tentang birds, kemudian di video juga ditampilkan informasi tentang panda. So, what is report text? Dari contoh yang sudah Ibu tampilkan atau contoh yang sudah ditayangkan, video yang sudah ditayangkan, kira-kira apa sih itu report text? What is report text? Oke, jadi kita akan belajar hari ini tentang report text. Nah, tentang pengertian daripada report text, fungsi daripada report text, dan yang terakhir adalah struktur daripada report text. Oke, nah yang pertama sekarang perhatikan. Oke, purpose. What is purpose? Tujuan. Nah, sesuatu itu pasti punya tujuan. Tujuan daripada report text. What was the purpose of the report text? Nah, report text, the purpose of the report text is to describe the way things are with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena in our environment. Oke, jadi tujuan daripada report text itu adalah untuk mendeskripsikan, to describe the way things are with reference to a range of natural, man, and social phenomena in our environment. Nah, strukturnya ada dua. Sekarang kita perhatikan dulu. Oke, ini penjelasan daripada report text. Report text is a text which present in information. Oke, sorry ya, tadi kelewat. Oke, sorry. Report text itu adalah teks yang isinya tentang informasi yang menjelaskan tentang animal, kemudian sesuatu hal yang penting lainnya. Nah, the purpose-nya, tujuan daripada teks ini adalah its social purpose is presenting information about something. Jadi tujuannya untuk menginformasikan tentang sesuatu. They generally describe an entire class of things, whether natural or made. Kemudian mammals, contohnya itu ada mammals, the planets, rocks, plant, countries of region, culture, transportation, and the other things. Jadi fungsi daripada report text ini seperti teks laporan yang tujuannya untuk secara umum menjelaskan sesuatu yang dibuat secara natural. Jadi describe-nya tentang apa? Dia tentang binatang yang ada, memang mammals itu binatang, the planets, rocks, plants, countries, or region. Jadi sebuah negara pun jika dideskripsikan itu menggunakan report text. Contohnya, oke, kemudian ada culture,
transportation, and so on. Jadi kalau ada teks yang contohnya tadi tentang birds, bagaimana menjelaskan seekor burung atau panda atau yang lainnya, itu dia menggunakan report text. Nah, kemudian selain itu, to present information about something, menginformasikan tentang sesuatu. Jadi perbedaan antara report text dan descriptive text kita akan bandingkan nanti dari strukturnya. Lanjut berikutnya, generic structure. Nah, yang namanya teks itu pasti ada generic structure kan. Generic structure itu bagian daripada teks. What was part of the text? Nah, kita akan belajar tentang generic structure of report text. Yang pertama ada general classification-nya. Kemudian berikutnya ada description. Nah, hanya ada 2 bagian daripada report text ini. Isinya hanya ada 2, nggak lebih daripada 2 bagian. Nah, yang pertama general classification, yang mana penjelasannya adalah starting classification of general aspect of thing like animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. Jadi di sini adalah untuk yang paragraf pertama, isinya adalah untuk pernyataan umum atau menyatakan klasifikasi aspek secara umum tentang hewan, tempat umum, tanaman yang akan dibahas berikutnya. Jadi general classification ini adalah ketika kalian memulai sebuah paragraf report text, kalian memulai dari hal-hal yang bersifat umum. Sudah. Kemudian lanjutnya ada description. Description tells what the phenomenon under discussion in terms of part, qualities, habits, or behavior. Nah, pada bagian ini biasanya memberikan gambaran pada fenomena yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya. Jadi intinya di sini adalah bagian daripada description ini adalah gambaran atau penjabaran dari klasifikasi yang disajikan dengan ilmiah. Jadi di sini bahasanya sudah menggunakan bahasa ilmiah, dia tidak terlalu semuanya harus memang benar, jika diuji memang itulah kebenarannya. Sekarang ada general classification, ada description. Jadi kalian sudah tahu, untuk general classification itu adalah aspek umum yang akan dibahas dalam sebuah teks. Kemudian description-nya adalah memberikan gambaran-gambaran sesuai dengan general classification yang sudah kalian buat. Jadi ketika membuat report text, usahakan antara general classification dan description-nya itu saling berkaitan. Jangan nanti kalian buat contoh penjelasan paragraf pertama tentang hewan vertebrata, kemudian contohnya kalian gunakan hewan yang lainnya, itu nggak boleh, nggak nyambung. Jadi judulnya kalian buat report text, kemudian penjelasan yang kalian buat adalah tentang misalnya binatang karnivora, yang mana karnivora, kemudian di description-nya kalian jelaskan tentang anjing atau kucing, itu nggak nyambung. Jadi besok-besok jangan seperti itu membuat sebuah penjabaran. Sudah. Nah, berikutnya setelah ada generic structure. Nah sekarang perhatikan contoh report text about panda yang sudah tadi diberikan contoh. Report text about panda, ada general statement-nya atau classification-nya. Nah, ini sudah Ibu bagi jadi 2. Ada general statement atau classification, kemudian yang kedua ada description. Nah, description-nya diambil hanya sederhana dan singkat. Yang pertama, kita fokus ke general statement atau classification. How are pandas look like? Well, pandas are mammal. Jadi di sini secara umum bagaimana sih panda itu tampilan atau bentuk daripada panda, atau panda itu apa? Well, pandas are mammal. Nah, sekarang setelah ada general statement atau classification, kita lanjutkan dengan
description. Nah, di description lah ini nanti kalian akan menjelaskan tentang panda itu seperti apa. How panda will be look like. Nah, a panda is like bear. Their bodies are typical. It has two dominant colors, white and black. And then the second panda lived in South and East China. It was also found in part of Myanmar and Vietnam. And then the last one is panda looks cute, however it is actually a wild animal. Oke, jadi di sini sudah ada penjelasannya. Oke, kalau panda itu apa di general statementnya? Yang ditanya bagaimana bentuk atau ciri-ciri dari panda, itu dari general statementnya. Kemudian di description-nya baru kalian jelaskan panda itu binatang seperti apa. Jadi di sini ada hubungan antara general statement dan description. Jadi seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, jangan membuat teksnya itu nggak nyambung. Contohnya, jadi yang seperti Ibu sampaikan, general statementnya kalian apa sih jenis daripada karnivora, misalnya seperti itu. Kemudian yang kalian jelaskan adalah misalnya kucing adalah binatang ini, ciri-cirinya kucing seperti ini. Itu nggak nyambung antara general statement dan description. Oke, sudah? Oke, ada pertanyaan kira-kira dari apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini? Oke, masih bingung? Ada yang mau bertanya mungkin apa yang Ibu sampaikan hari ini? Ibu tidak akan langsung memberikan penugasan atau apa, karena materinya nanti untuk mengenal unsur kebahasaan daripada report text akan diberikan di next meeting. Jadi untuk yang sekarang yang kalian pelajari itu adalah tentang fungsi daripada report text, mengenal apa itu report text, kemudian fungsinya untuk apa, kemudian ciri-ciri daripada report text itu apa. Oke, jadi purpose-nya sudah kalian ketahui bahwa it's social purpose-nya to present information about something. Oke, jadi untuk menyajikan informasi tentang sesuatu. Kalau tadi contohnya Ibu gunakan adalah animal. Oke, kemudian kita ingat kembali sebelum kita mengakhiri kelasnya, generic structure of report text-nya adalah starting classification atau general classification. Kita mulai dengan hal-hal yang bersifat umum, yang dibahas secara umum, kemudian kita lanjut ke next-nya itu adalah description-nya, tells what the phenomenon under discussion. Oke, jadi di sini description-nya sudah lebih terperinci, lebih mendetail apa yang akan kalian jelaskan. Oke, nah lihat contohnya report text about panda. Ada general statement-nya, classification, dan yang terakhir ada description. Oke, sudah paham sejauh ini? Masih bingung? Cynthia Dewi, Nimade. Ada nggak orangnya Nimade Cynthia Dewi? Oke, I'm going to ask a question. Saya akan menanyakan mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Kira-kira siapa yang mau? Who wants to answer my question? Okay, my first question is, what is the purpose of the report text? What is the purpose of the report text? Ada yang tahu what is the purpose of the report text? Kalau ada yang tahu silakan angkat tangan. Dewa Ayu Purnama. Oke, silakan Dewa Ayu. The purpose of report text is its social purpose is presenting information about something, the generally described an entire class of things, whether natural or made, mammals, the planets, rocks, lands, countries,
of religion, culture, transportation, and so on. Okay, that's the answer from Dewa Ayu. That's really great answer and really complete answer. Ada yang punya jawaban lain? Apa sih purpose of report text? Oke, sekarang the purpose of the report text itu, the first one is social purpose-nya is presenting information about something. Okay, they generally describe an entire class of things, whether natural or made, mammals, the planet, rocks, plant, countries of region, culture, transportation, and so on. Jadi itu tadi penjelasannya tujuan daripada report text. Oke, the second question, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, what was the general structure of report text? Terus the general structure of report text. Ada general structure-nya. Selain Dewa Ayu mungkin, biar pernah yang lainnya saya dengar your magic voice. Sinta Purnami ada? Sinta Purnami. Siapa ini? Oke. Good morning, Miss. Morning, Bella Ana ya? Yeah, Miss. Oke, silakan Bella. Can you turn on your General video? structure of report text. Wait, Miss. General classification. Stating classification of general aspect of thing, animal, public place, plane, age, which will be discussion in general. Description. Tell what the phenomenon under discussion in terms of part, qualities, habit, or difference. Udah, Miss. Oke, thank you Bella Ana. Oke, the generic structure of report text. Oke, ada dua. Yang pertama general classification, yang kedua ada description. Penjelasannya general classification, starting classification of general aspect of thing. Jadi dia memulai dengan hal umum, kemudian description tells what the phenomenon under discussion. Jadi dia sudah, kalau di descriptionnya sudah menjelaskan secara mendetail bagian-bagian kebiasaan ataupun habit atau tingkah laku daripada yang dijelaskan di general classification. Oke. Sudah dua pertanyaan Ibu sampaikan hari ini. Kira-kira sejauh ini ada pertanyaan lagi? Do you have any question? Sebelum kelas Ibu akhiri, apakah kalian punya pertanyaan? Sudah cukup? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, untuk hari ini kita akan cukupkan dan kita sudah mempelajari tentang report text baik dari pengertian, tujuan, dan generic structure-nya. Oke, untuk the next meeting kita akan mempelajari tentang atau kita akan membahas tentang struktur kebahasaan atau grammar yang digunakan dalam membuat sebuah report text. If there is no question today, I think enough. Thank you for joining and see you.
Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Bisa Ibu mulai ya? Halo, anak-anak, bisa dimulai ya? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Kita lanjutkan pembelajaran yang sudah diberikan sebelumnya ya. Tapi sebelumnya saya awali dengan Om Swastiastu. Ya. Materi yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu tentang karya ilmiah ya. Untuk hari ini saya akan memberikan tentang unsur-unsurnya secara lebih mendetail. Itu. Namun sebelumnya adapun tujuan pembelajaran kita yaitu nantinya kalian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan unsur-unsur karya ilmiah. Kemudian siswa dapat merumuskan judul. Nanti kalian akan diberikan contoh bagaimana cara merumuskan sebuah judul. Kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari sebuah karya ilmiah. Nanti akan diberikan contoh berupa suatu ilustrasi atau permasalahan sehingga kalian bisa merumuskan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Baik, kita mulai ya. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal. Kita akan mulai dari bagian awal. Bagian awalnya akan terdiri dari halaman sampul luar, kemudian halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Itu. Lanjut. Kemudian bagian utama. Ini nanti akan dijelaskan secara lebih mendetail lagi bagian utamanya. Bagian utama terdiri dari A. Pendahuluan. Apa saja isi pendahuluan? Pendahuluan berisi tentang latar belakang, tema yang akan dibicarakan, kemudian rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Kemudian bagian utama yang kedua adalah isi. Isi berisi tentang uraian lengkap dan terperinci tentang tema atau masalah yang akan diungkapkan. Lebih jelasnya nanti dalam penjelasan masing-masing lagi akan dijelaskan ya. Kemudian bagian penutup. Bagian penutup akhir karangan merupakan bagian yang berisi pokok-pokok pikiran yang harus diingat pembaca. Selain itu, bagian penutup merupakan kesimpulan dari isi suatu karangan. Nih, biasanya bagian penutup berisi sebuah simpulan. Lalu, bagian yang ketiga yaitu bagian akhir. Bagian akhir berisi tentang dua hal, yaitu daftar pustaka.
Daftar pustaka ditulis dengan urutan alfabetis. Nah, seperti apa penulisan daftar pustaka nanti akan dijelaskan beserta dengan contohnya. Kemudian bagian akhir berikutnya berisi tentang lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran biasanya berupa hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara mendetail pada bagian isi, itu dilampirkan pada bagian lampiran. Itu unsur-unsur karya ilmiah, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana urutan penulisan daftar pustaka? Nah, itu dulu yang akan dijelaskan ya. Penulisan daftar pustaka dimulai dengan nama penulis. Nama penulis itu biasanya ditulis terbalik. Kemudian setelah nama penulis ada tanda titik seperti yang saya tulis ini ya. Kemudian setelah nama penulis ada tahun terbit buku tentunya yang dipakai dalam karya ilmiah. Kemudian judul buku itu nanti ditulis dalam cetak miring. Kemudian tempat terbit, setelah tempat terbit akan ada tanda titik 2, kemudian nama penerbit. Seperti apa nanti penulisannya? Ini contohnya. Bisa dilihat ya. Yang pertama yaitu penulisnya sebenarnya bernama Bakdi Sumanto. Penulisannya dibalik, nama belakangnya ditulis duluan menjadi Sumanto Bakdi. Di antara kedua nama depan dan nama belakang itu ada tanda koma. Bisa dilihat ya, Sumanto, Bakdi. Setelah nama ada tanda titik. Ini aturan yang harus dilakukan. Itu. Kemudian ada tahun terbit buku, tahun 2006. Lalu judul buku, majalah dinding kumpulan drama. Setelah judul buku ada tanda titiknya, baru kemudian tempat terbit. Tempat terbitnya Yogyakarta. Setelah tempat terbit ada tanda titik 2. Setelah tanda titik 2 baru kemudian nama penerbitnya, dan terakhir diakhiri dengan tanda titik. Sudah? Begitu juga contoh kedua. Contoh keduanya sebenarnya nama penulisnya adalah Diah Erna Triningsih. Kemudian dibalik menjadi Triningsih, nama paling belakang, koma, Diah Erna. Tanda bacanya masih sama, tanda titik dulu setelah nama penulis, kemudian tahun 2008 tanda titik, kemudian judul buku, kiat menulis karya ilmiah tanda titik, kemudian tempat terbit titik 2, penerbit Intan Pariwara tanda titik. Tuh. Ingat, untuk penulisan daftar pustaka, nama belakang dibalik, ditaruh di depan. Dan aturan bakunya adalah sesuai dengan tanda baca di contoh yang saya berikan ini. Ada tanda koma di antara nama, kemudian ada tanda titik setelah nama, kemudian setelah tahun terbit buku ada tanda titik, kemudian judul buku diketik miring, diakhiri juga dengan tanda titik, kemudian tempat terbit. Di antara tempat terbit dan penerbit ada tanda titik 2, dan terakhir diakhiri dengan tanda titik. Ada pertanyaan untuk penulisan daftar pustaka? Tidak ya, bisa dilanjutkan. Yang penting kalian ingat tanda baca.
Kemudian ingat penulisan huruf kapital. Ya, untuk penulisan nama tempat, terbit itu menggunakan huruf kapital. Kemudian judul buku, begitu juga dengan nama penulis dan nama penerbit. Di awal kata itu menggunakan huruf kapital. Dah ya, bisa dilanjutkan. Itu untuk daftar pustaka. Nah, sekarang akan diuraikan unsur-unsur karya ilmiah secara lebih jelas. Itu. Untuk dapat membuat sebuah karya ilmiah, tentunya kita harus memikirkan topik terlebih dahulu. Sama dengan kita membuat karangan, menulis sebuah paragraf, yang kita tentukan pertama adalah topik. Topik yang disusun dalam membuat karya ilmiah harus menarik, aktual, problematik, kemudian memiliki pengetahuan dasar, bermanfaat, data mudah diperoleh, dan terbatas. Menarik itu supaya pembaca ingin mengetahui lebih jauh apa sih isi karya ilmiah ini. Itu. Kemudian aktual, sesuatu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat, menimbulkan problematika, menimbulkan sebuah permasalahan. Kemudian ada pengetahuan dasarnya yang bisa dipakai sebagai acuan. Kemudian dari hasil penelitian itu nanti ada manfaat yang didapat, baik itu oleh si peneliti maupun oleh masyarakat. Itu jika karya ilmiahnya nanti umum sifatnya. Tapi jika karya ilmiah yang dibuat berhubungan dengan dunia pendidikan kita di sekolah, itu nanti manfaatnya pasti berhubungan dengan sekolah, dengan gurunya, dan dengan peserta didiknya. Itu kalau dunia pendidikan. Kemudian topik yang diangkat dalam sebuah karya ilmiah itu harus ada data. Data harus memenuhi jawaban dari sebuah permasalahan dari topik yang kita angkat itu. Dan yang paling penting, topik yang kita angkat itu harus terbatas. Ngerti terbatas? Khusus. Tuh. Misalnya topik tentang, nih salah satu contohnya topik tentang belajar daring. Apanya dari belajar daring yang bisa kita ambil? Misalnya pengaruh. Pengaruhnya bagi siapa? Pengaruhnya bagi siswa. Siswa di mana? Siswa di tingkat SMK. Itu misalnya. Lagi kita khususkan SMK mana? SMK SMSR Ubud. Tentang apa dari belajar daringnya? Tentang pengaruhnya. Pengaruhnya terhadap apa? Itu lagi sekarang harus lebih dikhususkan. Misalnya pengaruhnya terhadap peningkatan hasil belajar. Pengaruh belajar daring terhadap peningkatan hasil belajar siswa SMK SMSR Ubud di masa pandemi tahun ajaran. Nah, itu harus lengkap, lebih khusus ya. Belajar daring di mana? Di SMK SMSR Ubud. Bagi siapa? Bagi siswa. Terhadap apa? Itu lebih khususnya. Terhadap hasil belajar di masa apa? Di masa belajar normal atau di masa pandemi. Kita isi dengan di masa pandemi. Tahun pelajaran 2020-2021. Berarti mengkhusus dia ya, sudah dibatasi topiknya. Itu tidak belajar daring secara menyeluruh, berarti datanya nanti akan kita dapatkan lebih mudah lagi di mana? Ya di sekolah kita. Itu sampai di sana bisa dipahami. Khususnya mengkhusus lagi. Itu maksudnya dari topik yang belajar daring yang aktual sekarang di
masyarakat bahwa siswa kita sekarang belajar daring. Wah, menarik juga ini topiknya tentang belajar daring, sedang hangat-hangatnya di masyarakat. Itu. Terus gimana caranya membatasi? Ya seperti tadi. Belajar daring di mana? Terhadap apa? Bagi siapa? Itu, ya. Bisa saya lanjutkan? Ya, itu topik. Kemudian selanjutnya judul. Judul karya ilmiah harus menarik, singkat, padat, menggambarkan isi sesuai topik dan tidak bermakna ganda atau ambigu, tidak ambigu dia. Judul mencerminkan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang tadi saya sebutkan itu ya, ruang lingkup penelitian. Subjeknya siapa? Siswa, SMK, SMSR Ubud. Nah, tentang apa dia ruang lingkupnya? Tentang belajar daring. Untuk mengetahui apanya? Untuk mengetahui tujuannya peningkatan hasil belajar. Tuh. Ya. Sampai di sana bisa dipahami? Bisa saya lanjutkan setelah judul? Nah, setelah judul akan ada bab pendahuluan. Apa isi bab pendahuluan? Isi bab pendahuluan yang pertama adalah latar belakang masalah. Paparan pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan maupun dalam kaitannya dengan kehidupan pada umumnya. Jika yang diambil topiknya seperti tadi, yaitu tentang belajar daring, pengaruh belajar daring terhadap peningkatan hasil belajar, nah berarti alasannya mengapa topik seperti itu kita bahas. Itu ya hal yang melatar belakangi. Kemudian isi pendahuluan yang kedua setelah latar belakang adalah rumusan masalah. Masalah adalah peristiwa, fenomena atau kondisi di lingkungan sekitar yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis. Nah, rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan dan menjadi fokus pembicaraan dalam karya ilmiah. Seperti contoh yang sudah judul yang kita ambil tadi, yaitu pengaruh belajar daring terhadap peningkatan hasil belajar siswa SMK SMSR Ubud. Berarti rumusan masalah berupa kalimat tanya yang bisa dirumuskan. Kira-kira apa? Apakah ada peningkatan hasil belajar bagi siswa SMK SMSR Ubud dengan belajar daring di masa pandemi? Itu bisa rumusan masalahnya. Lalu setelah rumusan masalah, apa yang harus kita rumuskan? Di pendahuluan selanjutnya ada tujuan penulisan. Nah, ini tujuan penulisan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan dalam karya ilmiah. Tujuan ditentukan berdasarkan masalah yang dirumuskan. Berarti tadi ingin mengetahui pengaruh peningkatan hasil belajar daring di masa pandemi. Lalu manfaatnya, manfaat karya ilmiah untuk siapa? Untuk meyakinkan pembaca, berarti di sana bagi peneliti. Kemudian bagi sekolah, apakah dengan belajar daring ada peningkatan hasil belajar bagi siswa? Nah, yang keempat. Unsur yang keempat yaitu tinjauan pustaka. Apa itu tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka merupakan bagian penting yang tidak boleh hilang dalam karya ilmiah.
Tinjauan pustaka dalam sebuah karya ilmiah diartikan sebagai penegasan terhadap batasan-batasan karya ilmiah. Selain itu, tinjauan pustaka mengemukakan sejumlah teori serta pendapat ahli terhadap fokus penelitian yang ingin dilakukan. Jika kita ingin membahas tentang belajar daring, berarti tinjauan pustaka atau materi-materi yang ada dalam karya ilmiah kita, yaitu berhubungan dengan apa itu belajar daring, bagaimana siswa bisa belajar daring, kemudian manfaat dari belajar daring itu penjelasannya, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap hasil belajar, apa itu pengertian hasil belajar dari beberapa ahli, kemudian si peneliti menyimpulkan teori-teori yang sudah didapatkan. Itu tentang tinjauan pustaka. Selanjutnya yang di nomor 5 ada apa? Ada metode penelitian. Diartikan sebagai apa? Metode penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Metode penelitian yang digunakan peneliti berbeda-beda tergantung pada tujuan penelitian. Itu bisa dilanjutkan ya. Itu metodologi penelitian. Nah, adapun metode penelitian yang sering digunakan, yang pertama yaitu metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta dengan apa adanya tanpa ada perlakuan apapun. Kemudian metode yang kedua, metode eksperimen, yaitu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas sebuah gejala atau fenomena setelah mendapat perlakuan. Dan metode yang terakhir, yaitu metode penelitian kelas, yaitu metode dengan tujuan memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi di kelas tertentu. Selanjutnya ada pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Kemudian pembahasan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya. Jika diperlukan pembahasan bisa didukung oleh grafik dan tabel. Itu jika nanti yang dibuat adalah berhubungan dengan belajar daring terhadap peningkatan hasil belajar siswa, berarti grafik dari bulan pertama dilakukan daring sampai bulan berikutnya, dan ada peningkatan hasil belajar. Itu bisa disajikan baik itu dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk tabel. Yang paling terakhir yaitu simpulan. Apa isi simpulan? Simpulan merupakan bagian dari inti pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Penulis perlu meringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur dalam karya ilmiah sebelum mendapat simpulan. Simpulan ini nantinya isinya berupa inti dari pendahuluan. Diambilnya judul itu, kemudian permasalahan seperti apa, dan dijawab permasalahan, didapat jawaban dari permasalahan itu seperti apa. Apakah ada peningkatan hasil belajar saat belajar daring? Nah, itu jika ada peningkatan, berapa persentase peningkatannya, itu nanti yang dibuat ya. Nah, ini yang sudah dibahas tadi, daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan penulis sebagai landasan dalam menyusun karya ilmiah. Tadi sudah dijelaskan ya. Untuk daftar pustaka ada apa saja? Ada nama penulis, kemudian ada tahun terbit buku, kemudian ada judul buku. Judul buku dicetak seperti apa? Ya, dicetak miring.
Kemudian setelah judul buku ada apa? Tempat terbit, ya, ada tempat terbit. Setelah tempat terbit, di antaranya ada tanda titik 2, baru kemudian nama penerbitnya. Diakhiri dengan tanda baca. Apa terakhir? Diakhiri dengan tanda baca titik. Ya. Diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, sumber kepustakaan tersebut biasanya bisa digali dari sumber tertulis. Nah, biasanya dapat berupa buku, kemudian artikel, dokumen resmi maupun sumber lainnya dari internet. Jika misalnya nanti sumber lain dari internet, linknya itu harus dicantumkan dalam daftar pustakanya. Itu, ya, itu yang terakhir. Nah, ini contoh sebuah permasalahan dulu ya. Sebuah tim berniat melakukan penelitian. Langkah pertama tim tersebut adalah menentukan sesuatu yang ingin diketahui jawabannya. Lalu, tim itu berdiskusi. Setelah berdiskusi, mereka ingin mengetahui tentang artis terkenal sebagai bintang iklan. Terus ada apa dengan artis terkenal sebagai bintang iklan? Belum jelas keinginan dari tim ini. Saya mau meneliti bagian apanya ya di karya ilmiah yang akan saya buat. Nah, untuk lebih jelas, mereka kemudian mengkhususkan keingintahuan mereka pada pengaruh artis terkenal sebagai bintang iklan. Saya mau tahu pengaruhnya. Mengapa iklan selalu menampilkan artis yang terkenal? Apa sih pengaruhnya? Gitu. Seberapa besar pengaruhnya? Nanti kalau yang digunakan artis terkenal, gimana dengan peningkatan penjualannya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, jadi sesuatu yang ingin diketahui jawabannya oleh tim tersebut adalah pengaruh artis terkenal sebagai bintang iklan. Itu ya, yang saya tulis berwarna merah itu sesuatu yang ingin diketahui apa sih itu dari seorang artis terkenal sebagai bintang iklan. Nah, setelah dirumuskan bahwa pengaruh artis terkenal sebagai bintang iklan, harus kita khususkan lagi. Ini alur berpikir kita seperti ini. Coba dilihat. Agar jelas alur berpikirnya, maka keingintahuan tim tersebut dapat kita rumuskan sebagai berikut. Masalah awal yang ingin diteliti yaitu artis terkenal sebagai bintang iklan. Ini baru secara umum sekali, artis terkenal sebagai bintang iklan. Kita khususkan lagi yuk masalahnya. Dikhususkan menjadi pengaruh artis terkenal sebagai bintang iklan. Ya, saya mau tahu pengaruhnya. Tuh. Ayo difokuskan lagi. Pengaruh penggunaan artis terkenal sebagai bintang iklan terhadap apa? Saya mau tahu apanya jika digunakan artis terkenal sebagai bintang iklan. Itu lagi pertanyaannya yang muncul. Oh, tim kami mau mengetahui bagaimana penjualan. Penjualan terhadap apa? Penjualan terhadap makanan ringan. Oh, ini berarti sudah sampai di paling khusus. Tuh. Pengaruh penggunaan artis terkenal sebagai bintang iklan terhadap hasil penjualan makanan ringan. Itu sudah lebih dikhususkan lagi sehingga apa yang kita bahas dalam karya ilmiah yang kita ambil sesuai judul ini terbatas.
batas datanya hanya pada penjualan makanan ringan. Minuman berarti tidak, yang lain-lain berarti tidak. Fokus pada penggunaan artis sebagai bintang iklan terhadap hasil penjualan makanan ringan. Berarti itu judul yang akan digunakan. Berarti sesuai dengan judul ini, hal yang dapat kita rumuskan pertama adalah latar belakang. Di latar belakang, nah di bagian depan kita berikan dulu berupa pembukaan, ilustrasi pembukaan bahwa saat ini iklan sangat beraneka ragam bentuknya. Iklan tidak hanya tampil di surat kabar dalam bentuk tulisan, tetapi di berbagai media, misalnya apa? Radio, televisi, internet, dan papan-papan iklan di pinggir jalan. Sebagai media promosi, iklan harus dikemas semenarik mungkin untuk menarik minat konsumen. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk itu adalah menggunakan artis terkenal sebagai bintang iklan. Sudah sampai di alasan ini ya. Dengan digunakannya artis terkenal, diharapkan pembeli tertarik menonton, membeli, dan bahkan menggunakan produk tersebut. Dengan demikian, penjualan produk makanan ringan dapat ditingkatkan. Nah, di sana dia latar belakangnya, alasan mengapa diambil judul seperti itu. Bisa dipahami sampai di sana ya? Bisa? Kemudian setelah latar belakang, apa yang bisa kita rumuskan setelah didapatkan alasan digunakannya artis terkenal sebagai bintang iklan? Yuk dilanjutkan. Rumusan masalah yang harus ditentukan sekarang. Sesuai latar belakang yang sudah diuraikan, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah penggunaan artis terkenal sebagai bintang iklan makanan ringan menjadikan produk makanan ringan lebih dikenal oleh produsen di Bali? Nah, di rumusan masalah ini kita khususkan lagi di mana kita mau mencari data. Kita mau mencari data di Bali. Atau lebih dikhususkan lagi nanti boleh Bali khususnya kota Gianyar. Itu misalnya bisa. Kemudian, apakah penggunaan artis terkenal sebagai bintang iklan makanan ringan berpengaruh terhadap hasil penjualan makanan ringan di Bali, khususnya di kota Gianyar? Itu bisa kita lebih khususkan lagi supaya data tidak terlalu banyak. Itu. Ya. Ingat, dalam membuat rumusan masalah kita merumuskannya berupa kalimat tanya. Karena berupa kalimat tanya, berarti ada kata tanya dan tanda tanya. Itu, ya. Lalu setelah rumusan masalah ada apa? Ada tujuan. Tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah kita tentukan. Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan, tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Sesuai dengan rumusan permasalahan nomor 1 tadi, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan artis terkenal sebagai bintang iklan makanan ringan terhadap pengenalan konsumen produk makanan ringan di Bali khususnya di Gianyar. Begitu juga dengan tujuan nomor 2. Tujuan nomor 2 untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah nomor 2, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan artis terkenal sebagai bintang iklan makanan ringan terhadap hasil penjualan makanan ringan di Bali khususnya di Gianyar. Ingat, kalimat tujuan ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, berarti dia berupa kalimat pernyataan. Cara gampangnya, kata tanya kalian hilangkan, diganti dengan untuk mengetahui, dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Nih, ya, isinya rumusan masalah berupa kalimat tanya
sesuai dengan permasalahan yang ingin diangkat. Tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah berupa kalimat pernyataan. Udah ya? Terakhir, ini hanya contoh di bagian pendahuluan saja yang akan dijelaskan, yaitu manfaat. Manfaat bagi peneliti. Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman melakukan penelitian sehingga wawasan dan kemampuan peneliti bertambah. Boleh ditambahkan dengan khususnya tentang pengaruh penggunaan artis terkenal sebagai bintang iklan. Kemudian karena ini bersifat umum bagi masyarakat, melalui penelitian ini masyarakat memperoleh informasi tentang pengaruh penggunaan artis terkenal sebagai bintang iklan makanan ringan terhadap hasil penjualannya. Jika digunakan artis terkenal, apakah penjualan meningkat atau apakah penjualan menurun? Itu ya, apakah konsumen banyak menggunakan produk yang diiklankan dengan menggunakan artis terkenal? Dengan banyak konsumen, otomatis penjualan mengalami peningkatan. Nah, sampai di sana ada pertanyaan? Anak-anak, ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Dari merumuskan judul, menghususkan topik secara umum yang awalnya kita angkat, kita khususkan lagi sampai kita dapatkan judul. Kemudian kita membuat latar belakang, alasan diambilnya topik atau judul tersebut. Kemudian rumusan masalah yang berupa kalimat tanya sesuai dengan topik yang kita ambil. Kemudian tujuan, lalu manfaatnya. Bagi siapa? Yang pertama sudah pasti bagi peneliti. Jika nanti diambilnya penelitian itu dilakukan di sekolah, berarti manfaat yang berikutnya yaitu bagi sekolah. Sesuai dengan judul yang Ibu jelaskan sebelumnya tentang pengaruh belajar daring, itu berarti manfaatnya bagi peneliti sendiri, bagi sekolah, dan bagi guru bersangkutan. Nah, akhirnya kita simpulkan ya. Kita simpulkan dari apa yang semua kita bahas tadi. Unsur-unsur karya ilmiah itu yang pertama ada judul, kemudian ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat. Kemudian ada tinjauan pustaka berisi tentang materi-materi yang berhubungan dengan topik yang kita angkat. Kemudian metodologi, pembahasan, simpulan, dan terakhir daftar pustaka. Halo, ada pertanyaan? Anak-anak? Tidak, Bu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga nanti di tugas selanjutnya kalian bisa menentukan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari sebuah karya ilmiah. Karena waktu juga sudah habis, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Makasih, Bu. Ya, terima kasih.
Mahatadi. Ampun. Siki. Selamat siang para siswa yang sudah hadir mengikuti pembelajaran kali ini. Di sini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran yang masih belum selesai Bapak jelaskan minggu lalu, yaitu mengenai pembelajaran materi Sekaragung. Bapak langsung aja niki mulai. Sekaragung puniki kedah kabaos Wiramo. Wiramo utawi Sekaragung puniki kabaos tembang gede, karena dalam tembangnya niko suaranya megom atau suara yang dikeluarkan niko berat. Niko sandeng rana yang Sekaragung utawi Wiramo punika kabaos tembang gede. Taler Sekaragung puniki Sekaragung puniki kaiket antuk ugar-ugar. Nika wenten 4 ugar-ugar sane ngiket indik Sekaragung nika wenten guru, wenten lagu, wenten wereto, miwah, matro. Nah, yang Bapak jelaskan pertama nika mengenai guru. Guru punika mategas suara abot, suara panjang, suara ngileg utawi kecap kruna sane kewacen maulah panjang wilet. Ki yang dimaksud dengan guru adalah suara yang abot atau suara berat, suara yang megam itu. Niko sebab guru, terus suara panjang juga di bawah guru, dan suara panjang tur ngilang niko juga disebut dengan guru. Nah, guru niki dibagi menjadi 3 juga. Niko pertama wenten guru Herswo. Guru Herswo niki suara bawah, niki dalam menembangkan Wiramonya niko suaranya pendek tapi megam. Terus wenten guru Dirgo. Guru Dirgo puniki kebaos dengan suara yang panjang atau disebut dengan suara panjang. Ki dalam menembangkan Wiramo suaranya panjang. Terus yang ketiga wenten guru Pluto. Guru Pluto puniki disebut dengan suara yang panjang tur ngileg. Ki dalam guru
Pluto puniki suaranya panjang dan berisi variasi-variasi suara. Ini lantur niki. Terus yang kedua, ugar-ugar yang kedua dalam wiramo wenten lagu. Lagu puniki disebut dengan suara ingan, suara bawa, terus suara nyeloscos. Utawi kecap wano krundo punika atau kecap wanda yang diucapkan dalam menembangkan wiramo cendak atau pendek. Ki dalam wiramo suara yang digunakan niko megenah ring bungkahin lidah atau pangkal lidah. Ki suara yang diletakkan di pangkal lidah punika ke bawah nangkus prano. Nah niki yang nantinya yang menyebabkan suara yang keluar saat mewiramo nika terdengar berat atau gede megam. Tadi sampai di lagu nah. Mangking lantur niki indek ureto. Ureto puniki nggih punika gebok atau tumpukan. Tumpukan kecap wanda ring acarik. Tumpukan kecap wanda ring acarik satu baris wiramo punika kebaos dengan ureto. Kong lantur niki yang nomor 4, ugar-ugar yang keempat nika wenten matro. Matro inggih punika pewangun guru lagu ring acarik. Jadi maksud adalah dalam satu baris puisi baris wiramo punika yang membangun guru dan guru lagu wiramo punika adalah matro yang membuat dalam satu baris wiramo punika memiliki guru dan lagu. Nika indek ugar-ugar wiramo. Nah, niki sejeroning apada wiramo dalam satu bait wiramo puniki kawangun antuk petang carik. Ki dalam satu bait wiramo terbangun dari 4 carik. Namun dalam wiramo tersebut juga ada wiramo yang terdiri dari 3 baris. Ki wiramo yang terdiri dari 3 baris puniki kabaos rahi 3 atau Udgato Wisamo rahi 3. Ki wiramo yang terdiri dari 3 baris dalam satu baitnya disebut dengan rahi 3. Ini lantur. Nah niki pembagian carik dalam satu bait wiramo. Nah, niki carik ka pertama ring sejeroning wiramo kebaos pengawit. Baris pertama dalam satu wiramo disebut dengan pengawit atau pembuka. Terus carik kaping kalih kewastan pengenter atau pembawanya. Terus yang ketiga
Cari ketiga, kewastanin pangumbang. Cari nomor 4 ring sejeronin wiramo kebaos pemada. Ki namun dalam wiramo rai 3 puniki nenten medaging pengenter. Dalam rai 3 nenten medaging pengenter yang berisi hanya pengawit, pangumbang, serta pemada. Niko isi dari dalam satu bait wiramo rahi 3 atau wiramo yang terdiri dari 3 bait. Yang lantur wiramo sekaragung puniki wantah wastan tembang nenten wastan kekawin. Ki satu bait wiramo puniki bukan disebut dengan kekawin. Kekawin puniki wastan karya sastra sane nganggen wiramo-wiramo niki yang membangun suatu kekawin punika adalah kumpulan beberapa bait wiramo yang menjadi satu cerita. Niko yang disebut dengan kekawin. Nah, niki dalam pembagiannya wenten beberapa jenis wiramo. Nika wenten wiramo Indrawangsa, wenten wiramo Rajani, wenten Sronca, Dotako miwasane siosan. Nika jenis-jenis wiramo. Itu jenis-jenis kekawin niki Bapak lihatkan di bawahnya. Nanti Bapak sampaikan beberapa jenis-jenis kekawin. King lantur niki ring bait-bait wiramo kaiket antuk guru. Nah, guru puniki disebut dengan suara berat atau suara panjang. Atau suara panjang tur ngilag. Sedangkan lagu puniki disebut dengan suara ringan. Nah, niki bisa dilihat niki sekadi ring wiramo Rajani, wiramo punika ketah akeh kruna sane kaangen suku kata. Sekadi ring wiramo Rajani, wiramo punika akeh kruna sane kaangen. Nggih punika 17. Ki dalam satu baris wiramo banyaknya suku kata atau dan banyaknya suku kata punika 17 dalam satu baris niko, dan baris kedua, ketiga, keempat niko juga sama jumlah suku katanya punika wenten 17. Dalam wiramo kruno yang membangun wiramo punika diisi guru miwah lagunya. Niki guru miwah lagu. Niki sedikit contoh. Niki jumlah guru lagunya sama dengan jumlah suku kata yang digunakan. Misalnya suku katanya 17, guru lagu yang membangun satu baris wiramo punika juga 17. Misalnya seperti niki. Nah, yang tanda strip punika disebut dengan guru, yang tanda U punika disebut dengan lagu. Sedangkan garis miring punika disebut dengan wates atau batas. Guru punika kebawas. Nah, yang terakhir niki wenten tanda U miwah strip, di bawahnya si strip punika kebawas suara pendek, suara panjang sekaligus pendek. Bisa menggunakan suara panjang, bisa suara pendek, atau suara panjang sekaligus suara pendek. Ki Bapak
contohkan satu wiramo niki wiramo rajani. Iki jumlah suku kata pada baris pertama niki ada 17. Nah, sangki studi niko 2, niro 4, tan 5, tulus 7, sinahuran studi niretan tulus 7, sinahuran 11, paramarta 15, siwo niko 17. Di dalam satu baris wiramo punika wenten 17 suku kata. Yang di bawahnya juga 17 suku kata. Iko endek pembelajaran Sekaragung. Ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah Bapak jelaskan tadi? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, Bapak akan lanjutkan ke materi yang baru. Materi yang berikutnya yaitu mengenai puisi Bali Anyar. Ada yang ingin tanyakan dulu tentang puisi Bali Purwo dari Sekarari, Sekaralit, Sekarmadyo, Sekaragung? Ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah Bapak jelaskan? Tidak, Bapak akan lanjutkan niki mengenai puisi Bali Anyar. Lantur ini materi yang baru, yang tadi lanjutan dari puisi Bali Purwo, mungkin ini puisi Bali Anyar atau disebut dengan puisi modern. Oke, Bapak langsung menden niki. Yang pertama niki wenten penjelasan mengenai wirasan puisi. Runo puisi niki ring bahasa Bali, ring bahasa Indonesia atau bahasa Bali disebut dengan puisi, ring bahasa Yunani niki kabaos poesis. Ki poesis puniki mateges reriptan atau penciptaan. Sanerin kaiket oleh bait lan wirama. Atau puisis niki atau puisi disebut dengan penciptaan sane kaiket oleh bait lan rima. Itu yang pertama. Pertama munculnya puisi. Nanging ring perkembangannya selanturnya nenten kaiket oleh bait lan rima. Ki dalam perkembangannya puisi punika nenten malih kaiket oleh bait lan rima. Saat kemunculannya puisi diikat oleh bait lan rima seperti pantun. Namun dalam perkembangannya puisi punika nenten malih kaiket oleh bait lan rima. Engkau pun lepas niko nenten malih sekadi pantun.
Iki lantur indik pendapat-pendapat para tokoh manut pengertian puisi. Nah, niki pendapat pertama dari Bapak Sumardi, menyebutkan puisi merupakan kriya sastra atau karya sastra untuk basa kepadatan, kacendekan saha kawewehin wiramo antuk swara sane padu saha nganggen pilihan-pilihan runa kias atau kata-kata imajinatif. Karya sastra yang pendek dan memiliki makna yang dalam, itu maksudnya. Dan dalam penggunaan kata-katanya menggunakan kata-kata kias atau kata-kata imajinatif. Lantur niki ini pendapat Herman J. Waluyo. Niki menyebutkan puisi nggih punika karya sastra sane kasurat rin antuk jadmone. Yang dimaksud dengan puisi adalah karya sastra yang dibuat pertama oleh manusia. Yang disebut oleh Herman Waluyo. Terus yang ketiga niki menurut pendapat James Reeves, puisi inggih punika ekspresi basa sane makeh daging pamikat. Puisi adalah ekspresi bahasa yang banyak berisi pesan dan pesan-pesan yang disebut dengan puisi. Menurut pendapat para ahli, pengertian puisi menurut pendapat para ahli. Lantur niki dari pendapat para ahli tersebut di atas niki dados kesimpulin puisi nggih punika ekspresi jiwa utawi pengrasa panyurat sane kasurat nganggen basa sane lengut lan mamaya cita. Mamaya cita puniki imajinasi atau imajinatif, ekspresi jiwa yang dibangun oleh penyurat yang membuat puisi yang dituliskan menggunakan bahasa-bahasa yang lengut, yang indah dan mamaya cita atau imajinatif, kalau yang disebut dengan puisi. Dalar puisi Bali Anyar puniki wantah sastra sane kaanggen nartang pabesan ngangge basa sane bawa nanging dagingane padat. Ki puisi Bali Anyar juga bisa disebut dengan karya sastra sane kaanggen nartayang pabesan atau karya sastra yang digunakan memberikan pesan-pesan dengan menggunakan bahasa yang bawa nanging dagingnya padat, namun bahasa yang digunakannya pendek tapi isi dari sastra tersebut padat. Puisi puniki taler kebaos sastra sane komunikasian sekadi gatra. Iki puisi disebut karya sastra yang dikomunikasikan seperti gatra dan seperti berita, namun bukan berita. Namun puisi puniki karya sastra sane mendaging rasa muah napi sane kacingak indik kauripan. Iki dalam puisi puniki disampaikan mengenai apa yang kita lihat dari kehidupan sehari-hari dan yang kita sampaikan kepada pembaca. Nah, niko ende
wirasan puisi atau pengertian-pengertian puisi. Nah, puisi puniki pinaka karya sastra sane dahat membuat ring panglimbakan kesusastraan Bali, utamanipun ring widangan puisi Bali. Ngantur niki yening ring puisi Bali Purwo atau puisi Bali tradisional wenten ugar-ugar sane ngikat wangun puisi utawi kesengguh pada lingso atau guru lagu nika sane ngikat ring puisi Bali Purwo. Nanging ring puisi Bali Anyar puniki nenten wenten ugar-ugar sane ngikat wangun puisine. Sang kawi bebas pacang ngodar rasa niki ring puisi Bali modern atau puisi Bali Anyar niki puisinya tidak terikat oleh ugar-ugar atau aturan-aturan tertentu yang mengikat puisi tersebut. Ki dalam penyusunan puisi tersebut penulis bebas dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada pembaca. Atau bahasa yang digunakan punika juga bebas. Iki ugar-ugar ling puisi Bali Purwo puniki nenten dados lempas santukan mapaikatan ring tembang utawi wirama sane jagi kanggen nembangan puisine. Matiosan ring puisi Bali Anyar sane nenten wenten ugar-ugarnya niki perbedaannya sangat jelas niki dalam puisi Bali Purwo dan puisi Bali Anyar. Yening puisi Bali Purwo puniki kaiket oleh ugar-ugar. Nanging yen puisi Bali Anyar atau puisi Bali modern nenten kaiket oleh ugar-ugar nika perbedaannya sangat jelas di dalam penyusunannya. Niki puisi Bali Anyar utawi puisi Bali modern puniki emas saking ius puisi Melayu. Niki adanya puisi Bali Anyar atau puisi Bali modern puniki muncul dari pengaruh puisi Melayu sane nganggen bahasa Indonesia. Duaning asapunika tata cara ngwacen puisi Bali Anyar patah sekadi ngwacen puisi nasional atau puisi bahasa Indonesia. Dalam membaca puisi Bali Anyar puniki patah sekadi ngacen puisi bahasa Indonesia atau puisi pada umumnya. Niki sekadi sana sampun pernah Bapak sampaikan dulu puisi bahasa Bali sana pertama ring Bali nika pekaryan Suntari PR. Niki puisi yang pertama kali ada di Bali yang disusun oleh Suntari PR dengan judul Bahasa Bali. Induk perkembangan kewentanan puisi Bali Anyar. Untuk contoh puisi Bali Anyarnya iki contoh puisi Bali Anyar yang disusun pertama kali oleh Suntari PR. Kewenten bahasa Bali dengan mudah bahasa Bali. Iki dia puisinya. Kawawu puisi yang disusun oleh Suntari PR ngantur mangkin iki untuk struktur puisi. Struktur puisi puniki wenten struktur batin miwah wenten struktur fiksi.
dan struktur fisik miwah struktur batin. Terus nanti juga struktur puisi, struktur penulisan puisi wonten struktur fisik lan struktur batin. Yang pertama niki wonten struktur fisik. Struktur fisik punika dibangun 4 bagian, 4 bagian. Wonten tipografi nika disebut bangun puisi, pilihan runo disebut dengan diksi, basita paribasa nika gaya bahasa, maya cita nika disebut dengan imajinasi. Nika struktur fisik. Nanti niki struktur batin wonten 4, wonten unteng, wonten wirasa, wirama, pabesan. Nika nggih mati dari wonten 4. Lantur wonten tata cara nyurat puisi nika wonten 4 paletan. Terus yang terakhir nanti tikas wajan puisi Bali Anyar. Iki aturan-aturan dalam wajan puisi Bali Anyar. Untuk sekarang Bapak cukupkan dulu, tidak Bapak jelaskan iki mengenai struktur puisi, hanya bagian-bagiannya saja dulu. Nanti minggu depan Bapak akan jelaskan mengenai struktur puisi, tata cara nyurat puisi miwah tikas wajan puisi. Untuk sekarang Bapak cukupkan sampai di sini. Jangan lupa juga nanti untuk membuka e-learningnya. Jangan sampai tidak membuat tugas yang ada di e-learning. Terus jaga kesehatan supaya selalu bisa mengikuti pembelajaran. Untuk akhir kata, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.